my channel. Balik lagi bersama gue Makan Besar Wibi. Kali ini gue ditemenin oleh sohib gue Irfan Tarigan. Dia spesialis itulah pokoknya dari sono. Kali ini dia mau challenge gue guys. Betul banget. Challenge apa lo? Lu mau ngasih gue apa kira-kira? Oke, jadi ini gue bakal ngasih Mas Wibi ini one by one ya. Kita mulai dari yang dingin-dingin dulu. Nah, yang pertama ada leciplot. Gile, dia yang di-endorse sama KFC, gue suruh makan. Enggak bohong. Ini enggak di-endorse oleh KFC, dia memang pure beli untuk men-challenge gue, guys. Ini enggak gue habisin, gue simpan buat kalau gue haus. Gimana nih? Belum diaduk. Jadi kalau belum diaduk itu rasanya manis banget. Kayak lu minum sirup. Nah, ini enak. Ada ininya, Ada apanya nih? cincau. Oh, cincau ya? Oh, gue kira cendol. Apalagi? Yang kedua masih yang manis. Gue kebanyakan minum di awal, gue takutnya ntar makannya kagok deh. Ini apa? Tebak dong, warna coklat atas putih. Berarti Susu coklat. emang ada ya? Tuh kan? Salah. Ini cappuccino float. Nah, tapi kalau di itu ada perbaikannya dikit. Mocha float. Oh, mocha float. Iya, iya. Enak juga. Apalagi? Nah, sekarang kan dia udah siap nih, udah harganya sudah turun, giliran baru kita gas. Kita taruh semua langsung? Boleh. Oke, kita mulai dari 2 french fries yang large. 2 french fries large, guys. 1 twister. 1 twister. 1 super crunch. 1 super crunch. Terus 1 double down. 1 double down. Oh my god. 1 oriental bento. Oriental bento. 1 spaghetti. Spaghetti. Gokil kan orang. Nah, ini mulai yang agak gedenya dikit. Tuh, yang gede-gede dikeluarinnya belakangan guys sama dia. 1 bucket wing. 1 bucket wing, guys. Oh my god. Baunya sih enak. Dan the last and the best, the signature of KFC. 1 bucket full chicken. 1 bucket full chicken. Ini full ya? Tuh. KFC. Kan main. Ntar dulu, ada dessertnya juga. Ternyata masih banyak, guys. Kali ini di malam takbiran ini dia ngasih kado challenge buat gue, makanan yang sangat banyak, bukan gede ya, sangat banyak. Jadi kata dia, kenapa lu ngasih gue banyak? Karena sesuai dengan nama lu, Makan Besar Wibi. Kayak gitu, guys. Tujuannya sih biar makan besar Wibinya itu beneran besar gitu. Aduh. Nih, ditutup dengan 2 puding. Ditutup dengan 2 puding. Flanya mana? Hah? Ntar minta ke toko sebelah ya? Puding tanpa fla, guys. Ini dingin. Ini dingin. Oke. Oke. Ntar dulu, ada satu lagi. Maaf guys. Belum. Kalau semua nonton di Makan Besar Wibi kemarin dia makan samyong. Nah, ini gua ada hadiah buat samyongnya. Salah, buat dianya. Kemarin gue makan samyang pertama kali dalam seumur hidup. Kali ini gue di challenge, dikasih surprise nih. Ternyata bon sama sambal, guys.
Ini hadiah buat gue katanya. Karena gue sudah berani makan pedes. Gitu guys. Soalnya di umur gua yang 27 tahun ini belum pernah gua lihat yang namanya Mas Wibi ini makan sambal. Oke, perlu gue dikte menunya? Gue nggak usah sebut angka ya. Gue udah, oh my god, ternyata semua ini ada 18 item guys. Wow, nanggung nggak 20 ya. Tapi ini buat gue banyak sih guys. Untuk ukuran orang normal kayaknya, ya gitu deh. Gue kenapa nggak nyuruh dia bawa lapak KFC-nya ke sini ya, pindahin di sini gitu. Jadi gue bisa makan gitu banyak. Ternyata dia men-challenge gue dengan segini banyak bonnya. Gak apa-apa. Kebalik. Gini guys. Gak kelihatan ya? Gak usah kelihatan. Gila. Makasih loh atas kunjungannya. Ternyata gue harus makan ini guys. Sampahnya Pak? Sampahnya. Untung ada dia. Oke guys. Sekarang di depan gue sudah ada makanan dan minuman. Di sini gue tetap mereview, tapi dengan cara gue sendiri guys. Gue tidak makan secara barbar sampai habis, tetapi gue di sini tetap per itemnya gue review. Kalau gue bisa habisin, gue habisin. Gitu guys. Kalau kentang kalian udah tahu ya rasa kentangnya gimana. Kentang gue pinggirin dulu. Biasanya ini sih sebenarnya kesukaan gue juga, kebab. Kayaknya kebab nggak ada deh di KFC. Oh nggak ada ya? Itu roti gulung kayaknya nih. Ini roti gulung katanya. Oh iya iya. Ternyata walaupun dia sahabat gue, teman gue, dia nggak tahu kesukaan gue. Ya salah pesen guys ini. Harusnya gue biasanya roti sama daging ayamnya tanpa sayur. Tapi kali ini gak apa-apa karena dia sudah jauh-jauh dari negara mana ke sini, jadi gue mau coba. Mari. Ya, silakan. Dia tugasnya nontonin gua. Tapi enggak. Tetap sambil ngemil. Nggak asik dong gua makan dia nontonin gua ya, Pak. Siap. Dia kasih kentang aja. Karena kentang rasanya kalian tahu sendiri biasa aja. Jadi kali ini gua menonton dia itu sama kayak nonton bioskop. Bedanya biasa orang nonton bioskop pakai popcorn. Kalau ini gue pakai pon fries. Salah, maksudnya kentang goreng, french fries. Ini twister guys. Jadi kalau di KFC itu ini produk udah lama. Dulu setahu gue ini gede. Tapi kenapa ya belakangan ini nih twister tuh kok kecil ya? Biasanya dulu kan segini ya. Dulu tuh gede loh, setahu gue tuh. Oh mungkin karena inflasi gitu ya kali. Jadi mengecil dia. Karena bahan baku makanan mahal gak? Oh iya bro? mungkin ya. Jadi ya gitu dah. Tapi naik sini kemarin sekilo. Lu nggak pakai cabe. Oh iya nggak pakai cabe ya, gue lupa. Lu gigit gorengan. Habis guys. Weh mantap. Habis di sini, ini masih. Oke. Habis ya. Kira-kira apa nih lanjutannya nih? Minum dulu serat. Oh minum dulu serat. Tono mana Tono? Biasanya ada pembantu lu Tono. Kali ini gue mau nyoba masih tentang perrotian. Nah ini dia. Apa tuh nih? Baru kemarin gue belum lama nge-review burger. Kali ini ya anak tahu ngasih makan gue burger. Tapi burger ini kok ada sausnya guys. Ya. Ini saus apa ya? Ini burgernya beda nih. Ini namanya Super Crunch.
Biasa kan kalau lihat yang mayones itu di OR Burger. Ini kok ngambil ya? Itu mangap dia mau dimakan. Tuh. Dia tahu kalau gue mau makan, dia mangap duluan burgernya. Jadi kalau untuk rasanya, ini sausnya barbecue ya? Ya, betul. Barbecue, jadi dia lebih manis, tapi ada sedikit rasa spicy dari ayamnya. Dan dia ada cheese-nya. Cheese-nya itu nggak lumer, tapi dia nutupin ayamnya. Ya, nutupin ayamnya. Oh, jadi kayak dia ini ya, membalance gitu rasa dari ayamnya dan sausnya itu ya, si kejunya itu jadi membuat. Ya, jadi dia tuh cita rasa chicken burger tapi ada cheese dan ada barbeque-nya. Oh, enak kan? Enak. Tapi kok kurang gede ya? Hah? Beda. Kalau yang gede nanti toko sebelahnya. Kemarin gue beli nggak di endorse. Itu burger, salah satu burger yang gede. Soalnya belakangan ini di feed Instagram gue itu banyak tentang burger. Ini netes dari mana ya? Oh, dari sini. Jadi gitu guys. Lama-lama seret. Jadi ceritanya gini, gue penasaran sama burger yang gede-gede. Gue pesenlah ke namanya itu Woodfire. Oh, bisa lihat Instagramnya di sini ya? Ya, Instagramnya di video gue sebelumnya. Oh, berarti sudah ini. Ngobrol, mantep banget guys. Gede banget. Dagingnya ada 3. Triple. Tuh segini gua. Dagingnya 3 nih. Enggak. Kejunya berapa? Kejunya 1. Kejunya 1. Terus ada daun, ada bombaynya. Bombaynya berapa? Bombaynya itu di grill, ada di atasnya kayak nyampur sama saus. Oh, iya. Terus ditutup pakai Roti. Oh, pakai roti. Apa lu kira pakai lontong? Kita ini makan sambil diteminin azan karena besok bulan Ramadan. Oh iya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, mohon maaf lahir batin juga ya buat teman-teman yang merayakan. Tapi kita makan ini setelah buka puasa kok. Jadi tidak melanggar aturan PSBB. Salah. Aturan perkunyahan. Oh iya benar banget. Itu guys. Jadi kita tetap menghormati orang yang puasa. Tetap menghormati orang yang puasa. Jadi setelah waktunya berbuka baru kita makan. Mau makan apapun boleh. Karena sudah lewat jam buka puasa. Lama-lama habis ya. Habis. Biasa dia tukang ngumpulin sampah makanan. Tapi enggak. Biasanya dia yang merekomendasikan gue harus makan apa guys. Cuma karena kita terpisah oleh karir, dia harus di ujung dunia sebelah mana dan gue di sini di Bogor. Nah, jadi kita ketemunya pun jarang. Baru kali ini dia nyamperin gue dan langsung ngasih challenge ya. ngasih challenge ini. Udah lama juga ini ya. Gitu guys. Jadi lanjutnya apa nih? Selanjutnya haus. Haus. Oh. Kayak
Walaupun ini di rumah, tapi tetap hemat air dan hemat listrik. Nah ini agak-agak beda guys. Gue baru kali ini makan ini nih. Ini namanya pecel ayam. Ini pecel lele, bukan, double down. Double down. Nah, maklum, gue kan nggak pernah makan beginian ya. Dikasih makannya beginian nih, mana gue ngerti ini apaan coba. Nah ini ada bedanya nih. Kalau super crunch kan dagingnya di luar. Kalau ini dagingnya di luar. Tar. Kalau yang tadi gue makan, dagingnya di dalam. Dagingnya di dalam. Rotinya di luar kan? Roti di luar. Nah, kalau ini dibalik. Dagingnya di luar, yang di dalam bukan roti, diganti kentang. Ini makanan orang mana ini? Hah? Makanan orang mana ini? Zimbabwe. Orang Zimbabwe makannya begini ya guys. Gua nggak tahu lagi ya. Sekarang itu kreativitas pengusaha makanan itu luar biasa. Jadi mau roti di dalam, daging di luar, atau roti di luar, daging di dalam. Nah itu kira-kira tergantung orang menangkapnya guys. Iya. Betul nggak sih? Betul banget. Tapi rasanya tetap enak kok. Oke lah, gue mau nyobain ya. Oke. Tapi gue nggak tahu ini rasanya empuk, keras, alot, atau crispy karena ini di tengahnya ini kentang. Ini kentang guys. Kalau kalian lihat tuh ini kentang. Ini ayam 2, terus dalamnya ada kejunya. Dia sama kayak twister, cuma nggak pakai roti. Waduh. Gimana rasanya nih? Guys, ini rasanya asing buat gua. Asing. Bukan asin. Dia nggak fokus karena dia ngunyah juga. Makanya itu guys, teman-teman gue kalau makan sama gue kadang-kadang nggak fokus karena sambil ngunyah. Dia nyontoh gue. Kalau gue kan masih bisa fokus ya sama rasa. Kalau dia orang gue bilang asing, dia bilangnya asin. Ini rasanya asing buat gue. Karena apa? Ini malah rasanya ini ada kentangnya. Kentangnya itu apa sih namanya? Bukan mashed potato. Aduh, namanya ini lupa gua. Pokoknya dia kentangnya itu udah diolah, dibikin semacam nugget gitu. Iya, betul. Tapi gua lupa namanya. Yang Ini bisa langsung komen aja ya. lebih kerasa ayamnya, guys. Ini ayamnya lebih kerasa. Ayam itu file tanpa tulang. Dan ini pakai saus barbecue lagi. Ini nggak pedes guys, tapi gua keringetan. Artinya apa? Makanannya enak. Dia tahu, berarti dia masih fokus sama gue. Karena kalau gua keringetan, tapi gua nggak kepedesan, artinya makanan itu enak. Kan lu yang bilang nih, lu cuma punya 2 level, enak banget. Dia masih fokus guys. Tapi lama-lama ini pedes ya. Kentangnya habis nih. Ternyata dia yang lapar guys. Gue yang suruh nge-review, dia yang ngabisin kentangnya. Maaf ya guys, kentangnya gue yang habisin. Besok gue bagi-bagi kok. Tapi ini kalau menurut gue pribadi ini agak nggak masuk ya. Kenapa tuh? Si ayam, kentang, sama bumbu apa ini ya? Bumbu barbeque-nya ini agak nggak masuk guys. Kalau menurut gue tuh agak nggak masuk. Jadi ini sebenarnya nih, ini masih new entry nih. Jadi dia tuh baru sebulan atau 2 bulan yang lalu baru masuk gitu ya. Jadi ini merupakan ya yang lu bilang tadi. Prototype. Ya. Tapi udah dijual masak. Jadi ini masih dilihat dia bagaimana perkembangan salesnya itu. Apakah
sama kayak burger-burger dia sebelumnya. Kalau misalkan dia menjelit juga, bakal dilanjutin kok. Kalau menurut gue pribadi, ini jujur, di lidah gue agak kurang masuk karena dia tengahnya kentang, terus ada ayamnya dua di atas sama di bawahnya ini, terus sausnya itu kurang pas guys kalau kata gue. Enak. Tapi enak. Mungkin ini akan lidah gue sama lidah si Irfan mungkin beda ya. Mungkin dia nanti akan mencobain ini menurut versi dia sambil gue makan yang lain. Gitu guys. Ntar ya. Ini gue masukin dulu biar dia nggak tahu kalau ini udah gue makan. Lihat kok nih, gue dibalik. Nih gue kasih dia. Oke. Selanjutnya gue mau makan lontong. Puding lontong. Sorry guys. Gue mau nyobain spagettinya. Wah, udah lama nggak makan spaghetti guys. Kemarin gue makan apa aja ya? Kemarin gue makan apa aja? Samyang, gue tahu. Gue makannya samyang sama shirataki guys. Apa tuh shirataki? Lu belum tahu shirataki? Belum. Nah, lu makan itu dalam waktu 1 kali 24 jam lu kenyang. Wah, kayaknya butuh banget tuh. Jadi kalau dia lagi tugas, ya kan, lagi bekerja di tempatnya dia, tapi dia males makan yang berat-berat, dia pengen diet, ya dia makannya itu shirataki. Lu cobain deh. Oke, siap. Sama kayak Indomie cara bikinnya, cuma dia tekstur mie-nya kayak karet. Oke, karet gitu. Karet gelang, lu tarik gitu tuh. Nah, tapi yang hijau. Hijau. Nah, dia mie-nya tuh hijau. Kayak ramen hijau. Kayak mie dikasih sawi guys. Oh. Gitu. Jadi hijau. Mie-nya tuh hijau. Kalau lu tahu mie glosor, kalau puasa itu. Tuh. Ini mie bentar deh. Setahu gue packagingnya KFC yang spaghetti itu nggak gini deh. Nah, kali ini beda nih. Ini karena lagi bulan puasa, packagingnya begini. Kalau biasanya kan palet. Iya, tahu gue. Ini edisi lebaran. Maksud gue gini loh. Ini sih bukannya gimana ya, karena ini kan spaghetti. Spaghetti itu kan mie yang lebih bagus tuh kalau oval ya. Iya, emang dia. Plate gitu, pakai piring. Biasanya yang gue tahu KFC packagingnya pakai piring gitu, tutupnya bening. Ya, bawahnya betul nggak sih? Betul, bawahnya merah. Nah. Kali ini kok karena puasa dan lebaran begini. Udah langsung dicobain aja kali ya. Tapi gue mau ini dulu, cuma agak aneh aja. Tapi gue mau nyobain ya. Dan baru kali ini makan spaghetti pakai sendok. Biasanya pakai garpu. Si Tono tadi lupa deh. Nasinya gak. Masih sama? Rasanya masih sama. Cuma kurang cheese guys. Biasanya spaghetti itu ada cheese-nya nggak sih, bener? Iya. Ditaburin keju. Tapi ini nggak ada rasa keju-kejunya. Mungkin itu kali. Mungkin itu bahan baku mahal. Gua makan, lu makan itu dong. Lu makan yang tadi gua kasih. Oh, iya. Gua mau tahu dari lidah lu. Oke. Gitu. Lu makan, gua makan. Berarti gue termasuk review juga nih ya. Lu buat pembanding lidah gua. Oke, siap. Gitu. Oke guys, jadi ini gue makan kembali double down ya. Ini mie-nya rasa spaghetti. Mie-nya rasa spaghetti. Ini maksudnya mie-nya beneran mie spaghetti gitu guys. Rasanya kalau nggak pakai bumbunya, rasanya ya mie spaghetti polos. Jadi ini nih sebenarnya nih yang bikin agak strong ini ada rempah
rempah-rempahnya dia. Jadi ada kayak mungkin ada jahenya kali ini di dalam saus ininya sendiri. Sausnya dia ini. Jadi ini yang membuat ada strong feedback ke kitanya. Dan gitu. Itu yang mungkin yang membuat agak aneh. Tapi benar sih, ini enak kok. Bagi yang mencoba bisa langsung dipesan atau langsung aja ya ke kasir. Kasir mana? Kasir kan banyak. Oh iya. Ada udah nggak fokus guys. Itulah teman-teman gue kalau sambil ngunyah kadang-kadang nggak fokus. Gue bingung kenapa begitu gitu. Padahal teman-teman gue itu jago di luaran sana nyari kuliner-kuliner yang lagi hits. Gitu. Ini ngomong-ngomong gue belepotan nih. Temen gue sampai nggak bisa berkata apa-apa dia sambil ngunyah. Ini gua habisin nih. Hah? Gua habisin aja. Habisin. Silakan. Gue baik kan. Gue makan banyak, tapi gue masih inget sama temen gue. Gitu guys. Itulah keunggulan dan kelebihan saya. Benar banget, Boy. Kali ini dia ngasih sendok gue segini nih, kecil. Nanti kalau udah aman situasi kondisi di luar, biasanya dia pakai sekop pasir. Bener, dia biasanya pakai sekop pasir. Kadang-kadang nggak berhenti ngasih ke gue makanan. Ini habis guys. Next, rice ball. Spaghetti tadi itu rasanya ya standar spaghetti ya, tapi dia bukan daging ya, dia ayam ya kalau nggak salah yang gua rasain. Dia tuh ayam, tapi rasanya masih spaghetti asli guys. Masih sausnya saus spaghetti. Nah ini apa namanya? Ini namanya Oriental Bento. Oh bento, Iwan Fals. Iya. Bento. Tetet. Gue pengen ketawa. Tahu nggak kenapa gue selalu ketawa tuh dengan rice box, rice ball. Gue tuh suka ketawa gitu loh. Kenapa coba? Masa nasi sama lauk banyakan nasinya dibanding lauknya? Kalau kata mak gua, lauk sama nasi itu harus pas. Tapi ini ayamnya dikit, tapi nasinya banyak. Lu paham lah ya. Itu fenomena yang nyata guys. Bentar. Dia nggak peka kadang-kadang guys. Ada ininya. Sendok. Untung bukan sendok agar yang dikasihin mandi gue. Gue tuh suka was-was. Gue punya cerita lucu sebentar. Gue kalau sendok begini, ini patah sama gue. Karena bukan tenaga gue, tapi ya entah kenapa tiba-tiba patah. Wow. Gue kenyang guys lama-lama. Sorry. Bukan kenyang, maksudnya ada angin yang keluar. Oh, iya. Berarti tanda siap makan lagi. Ntar dulu. Gue harus gini. Jadi gini, kalau gue makan itu setiap menu gue resapi dulu. Oh. Iya. Jadi gue nggak langsung lep. Wih, tiba-tiba nggak tahu itu kenyang, rasanya gimana, gue nggak. Jadi setiap menu yang gue review, setiap menu yang gue makan, itu pasti gue simpen dulu. Berarti kayak ada memorinya. Jadi kalau misalnya si Irfan nanya, Bi, lu tahu nggak rasanya twisternya KFC gimana? Tahu, gue bisa jelasin. Itu ada kan yang beberapa makan banyak tapi nggak tahu rasanya. Nah itu tuh kadang-kadang disitulah kelebihan dan kekurangan dari makhluk sosial. Nah, tapi itu mulai jadi keunikan lu juga ya, termasuk. Oh iya, gue unik ya. Gue dari dulu unik, Van. Iya, dari kecil
kecil. Jadi dulu nih gue punya cerita nih guys. Jadi mungkin belum banyak orang yang tahu. Jadi dulu ini Mas Wibi atau yang biasa kami bilang Oni ini, dia punya kebiasaan bahwa kebiasaan dia tuh makan tapi nggak pernah dikasih ke orang lain. Jadi dulu itu waktu zaman dia SD apa TK ya nih ya. Kita kenalnya tuh dari TK. Iya, Gitu. zaman dia TK, jadi dia pernah nih ya dijemput sama ibunya. Terus dia naik angkot nih. Naik angkot dulu jurusan berapa ya nih namanya nih? 08, Oh, 08 ya? 08. 08 itu, nah terus sebelum dia naik angkot nih, dia beli somai dulu di luar. Somai kan ini bener ya? Apa batagor ya dulu ya itu ya? Nah, Soalnya sejenis jajanan sekolahan. ya jajanan sekolahan gitu, bungkus plastik kan. Nah, pas masuk nih di dalam angkotnya, wah itu dia cuma fokus, udah kayak cinta mati gitu sama somainya, dia fokus sama somainya doang. Bahkan orang-orang di sampingnya nggak ada yang ditawarin tuh. Sampai saat waktu ibunya bilang, nih itu coba ditawarin ibunya, huh? Makan lagi. Memang ini, oh ini atau yang bisa dipanggil Mas Wibi ini emang klasik banget ini. Tapi nggak heran guys, bahwa dengan keunikan tersebut hanya ada satu di dunia ini yang namanya makan besar Wibi. Yeah. Kadang-kadang dia pinter pengetahuannya. Sekolah di RT sih gue. Lu di-handle sama sekolahan. Jadi gue gitu. Kelebihannya, gue kalau sama makanan pelit. Gue sama makanan pelit. Itu kelebihan gue. Itu kelebihan ya? Baru tahu gue. Itu kekurangan kelebihan. Itu kelebihan gue. Keunikan. Yeah. Jadi gue setiap makan, gue nggak mungkin nih nawarin Fan mau nggak? Nah, itu nggak mungkin. Itu mustahil di kamus gue tuh. Kalau teman-teman gue udah pada tahu, jangan minta sama dia lah, dia pasti nggak akan ngasih makanannya. Sudah, seluruh dunia pun tahu. Yeah. Tapi ada satu, gimana cara dia tuh ngasih makanannya? Yaitu lu selipin cabe atau sambal di dalamnya, nah pasti dikasih nanti. Kerjaan anak ini, kalau dia pengen makanan gue, tapi dia nggak gue kasih, terus makanan berikutnya dia ngasih ke gue, itu main baik gitu kan. Gue makan tiba-tiba di dalamnya ada ranjaunya guys. Apa kata gue? Bener nggak? Apaan tuh nih? Nasi sama lauk nggak imbang. Ini masih 10.000. Sekarang naik 15. Dulu zaman gue sekolah SMA ya, kita SMA, tahu gue rice box, namanya rice box. Bento dia bilang, Oriental Bento. Namanya sekarang Oriental Bento. Tapi kalau rice box masih ada? Kayaknya sama juga sih. Jadi kan kalau ini mungkin sama lah ya. Nah, kurang lebih 11-12. Iya. Nah, dulu ini 10.000 guys. Nasi sama lauknya pas 10.000. Lah ini 15.000 banyak nasinya. Tapi rasanya agak-agak spicy ya. Kalau gitu diminum dulu nih. Ya, dari sekian banyak kan ada jebakan satu lah ya. Jadi lu ngejebak gua pakai menu ini gitu. Ya kurang lebih lah. Ngejebak tapi gua udah habis ayamnya. Biasa kan surprise di layar terakhir kan? Gila ya. Oke guys. Next. Ini karena nggak ada lauknya, jadi nasinya masih sisa buat sahur. Udah nggak sahur, woy. Iya, Besok lebaran. Iya, besok lebaran. Waduh. Nih. Oke. Nih gila. Dikasih hadiah begini. Orang agak-agak. Jadi gue suruh makan apa lagi? Nah, nih. Jadi ada dua ini nih. Nah, mau yang kecil apa yang gede dulu? Ini potongan kecil, ini potongan gede. Nah, Sebenarnya gini. Gue tuh nggak tahu ya kenapa dengan ayam KFC itu kan ini
merupakan trademark dari zaman dulu ya. Iya, Dia udah makanan kuliner yang mendunia. Yoi. Bukan hanya di Bogor, Jakarta, Betul. tetapi ini udah sampai dunia. Lu mau ke Singapura, lu mau ke Malaysia, lu mau ke Amerika, lu mau ke Inggris, pasti ada KFC. Betul gak sih? Betul. Jadi waktu gua di Jerman juga KFC-nya ya isinya benar. Nah. Ayam-ayam juga. Dia pernah di Jerman. Indomie ada? Indomie juga ada. Indomie ada. KFC ada? KFC ada lagi. McD ada? Apalagi? Tuh. Berarti ini beneran kuliner yang mendunia guys. Dari sisi bisnisnya. Rasanya beda-beda gak? Kalau di lidah gue ya, nih ya, perspektif gue tuh sama aja nih, ayam sama tepung ya begitu. Tapi itulah yang membedakan ketika lu makan di musim panas sama ketika lu makan di musim hujan. Itu beda nih. Terus kalau makan KFC di musim salju gimana? Nah, kalau di musim salju, lu harus pakai jaket. Tapi kalau di musim hujan, lu harus pakai payung. Kalau nggak ntar airnya ada kuahnya. Kadang-kadang dia suka ngelucu ya. Iya. Boleh, Bang. Ini guys, tanda kalau agak-agak pedas itu gue meler. Dia udah tahu. Tapi dia nggak mau ngasih tahu gue. Gitu. Oke. Lanjut. Terus gue suruh ngapain? Oh iya. Mau makan ini sama ini, pakai ini. Ini apa lagi? Ini gue baru nemu guys, makan ayam pakai saus. Ini sausnya sama kayak bumbu barbeque yang ada di tadi gue makan barusan tuh. Super Crunch. Bukan. Double down. Bukan. Ini nasi bungkus yang tadi gue makan. Oh, Oriental Bento. Oriental Bento. Nasi bungkus lu malu-maluin aja lu. Ini hampir sama nih. Tapi ini biasa gini, temen gue satu lagi bukan dia. Punya usaha ayam, guys. Semacam ayam KFC gitu. Nah, dia tuh bumbunya itu hampir sama baunya. Bener gak sih? Oh. Bumbunya tuh, nah dia udah tahu. Nah, bumbunya tuh hampir sama tapi dia dikasih level-level, guys. Iya. Level 1, 2, 3. Mungkin kalau mau gila lagi level 100, gua nggak tahu. Pokoknya bumbunya itu sama. Jadi si ayam ini diolesin nih. Coba praktekin nih sekalian. Jangan. Ini gua nggak tahu level berapa. Ini mau gue cobain dulu. Yoi. Tapi ini beda guys. Ini rasanya ada jeruknya. Ini dia. Tapi kalau gue diemin gini nih, beberapa detik, ini pedes guys. Tapi nggak tahu kata temen gue pedes apa nggak. Cobain ya, Van, cobain Van. Wih, ini pedes loh. Ini pedes, tapi gue nggak tahu kalau makan pakai ayamnya ini pedes apa enggak. Karena ayamnya KFC setahu gue, dia originalnya itu tepungnya pedes. Ini udah habis. Tenang, ada spare part. Spare part. Spare part dikata gue motor, spare part. Gila. Udah mocha float sama leci float. Aduh. Ini gue ragu-ragu, guys. Tapi gini. Karena teman gue sudah membelikan yang kecil dan yang besar, gue mau nyoba dulu yang kecil. Gue nyobanya gak semua, guys. Ini banyak. Ini lebih banyak. Tapi gue makan, gue review semampu gue. Catet, semampu gue. Ini kecil-kecil montok, guys. Wih, saya mau tuh. Kayak waktu lu kecil ya nih ya. Gue kecilnya gendut, guys. Jadi kalau lu bayangin nih ya, ada bola basket campur bola tenis. Nah, ini naon nih. Jadi lu taruh bola basket, bawahnya atasnya bola tenis tuh.
Jadi gini guys. Ini gue senang nih kalau dia udah begini nih. Ini wajah-wajahku paling seneng karena gue sengaja emang. Ternyata gue dijebak sepertinya. Jadi gini guys. Ini ayamnya yang spicy hot kayaknya. Bener gak sih lu kasih gue spicy hot? Bener. Itulah makanya. Di balik semua tantangan ini ada tantangan di dalamnya. Jadi double challenge. Jadi gini. Oh lu double challenge gue ya? Iya. Jadi gini guys. Ini ayamnya pedas. Spicy hot. Ininya pedas juga. Pedas tambah pedas sama dengan Manis. gue di challenge, double challenge langsung guys sama dia. Gokil. Ini pedas asli. Gue nggak bohong. Ini gue nggak bohong nih. Ini pedas. Dia lihat sendiri. Gue kepedesan. Ini pedas. Gue udah keluar air mata nih guys. Jadi nih guys, kalau Oni ini nih, kalau misalkan udah kepedesan, dia ada dua nih. Mulai dari yang tadi menye, habis itu dari air matanya keluar kayak nangis. Entar lagi mandi. Jadi entar lagi gue showeran yang mandi. Dia udah lama gak ketemu gue, bukan ngasih makanan yang enak gitu ya. Ini ngasih makannya gini ya. Pedes coy. Tapi ya itu tadi gue bilang, gue akan review semampu gue. Tetap gue review, tapi semampu gue. Gitu guys. Ngomong-ngomong, lu juga makan dong. Oh, makan ya, Pak. Oh, lu ngeliatin gue kepedesan, dia seneng banget kalau temennya kepedesan guys. Gue mau dia juga merasakan apa yang gue rasakan. Makan dong. Oh ya, gue makan juga ya. Siap. Dicolok juga. Iya. Gue pengen tahu dia pedes nggak ya. Gue nggak tahu ya, setiap lidah orang itu berbeda guys. Masalah rasa itu berbeda. Menurut gue pedas, menurut dia nggak pedas. Menurut dia nggak pedas, menurut dia pedas, menurut gue nggak pedas. Ada apa sih namanya? Ya. Perpaduan. Itu guys. Lidah orang karakteristiknya beda-beda. Beda. Seni. Makan dan rasa itu adalah seni. Kayak art juga gitu ya Art. jadinya. Makan itu art. Orang yang makan juga art. Ada yang gendut, ada yang kurus. Ya, saya nggak kurus, Pak. Oh iya, dia sudah besar sekarang. Dulu sebelum ketemu terakhir dia kurus. Sekarang saya melebar juga kayak Bapak. Belum sih. Oh, belum ya. Jadi gimana rasanya? Oh ya, ini rasanya sih aman aja sih buat gua ya. Karena memang sih untuk level pedas saya lebih unggul sedikit. Tapi untuk makan banyak memang lebih banyakan dia makannya. Jujur guys, gue kalau makan banyak oke. Tapi kalau makan pedas ampun, gue kasih ke dia kalau yang pedas. Kalau gue udah nggak kuat makan, gue kasih ke dia. Gitu. Tapi kapan ngomong-ngomong, kapan nih kita makan di tempat yang waktu itu kita makan? Oh iya. Mungkin nanti ya setelah pandemik ini hilang kali ya. Iya, guys, gue nggak bisa kemana-mana, sorry. Jadi gue nge-review makanan pasti di tempat ini, pasti di rumah, pasti di ruangan ini. Karena kita juga menjaga, kita tidak mau menulari, kita juga tidak mau terkena, gitu guys. Tetap kita pakai safety first. Dia kesini juga safety kok. Kalau makan nggak mungkin kan kita pakai masker. Betul nggak? Betul. Ntar kayak yang sebelah tuh, pakai masker terus. Ntar. Oh gitu ya? Iya. Nah, saya bingung tuh kalau orang yang pakai, yang di sebelah itu yang pakai masker terus gimana makannya ya? Itu dia nih. Itu rahasia, kita nggak tahu siapa mukanya kayak gimana, dia pakai masker terus. Ini salah satu YouTuber otomotif ya. Iya, ikonik juga sih. Lu udah bisa aja, gimana lu rasanya itu? Gue belum tahu rasanya. Oh ya, jadi nih tadi rasanya tuh crispy, crunchy, enak. Pedes. Tapi agak pedes. Itu dia guys, yang gue agak ngeri sebenarnya makan KFC dari dulu karena dia kulitnya itu udah pedes guys. Itu dia, tapi pedes-pedes crispy crunchy itu yang bikin menjadi lidah lu bakal pengen terus balik lagi ke KFC. Lu dibayar berapa sama KFC? Bisa sampai bilang lu bisa bikin balik orang ke KFC, hah? Ya nggak dibayar sih, itu ada tagihan
belakang. Ya bisa begitu guys, karena dia kerjanya ketemunya KFC ya mungkin dia udah endorse KFC itu otomatis. Oke guys, sekarang gua mau lanjut lagi nih. Ini belum gua makan dari tadi, ini belum gua sentuh guys. The big one. Ini sih legenda banget nih. Gua nggak bisa satu tangan, dua. Ini ada 1, 2, 3, 10. Kurang lebih. Ini 10 nih. Gila ini orang nyuruh gua makan segini banyak guys. Tapi ini gua mau nyoba tadi pahanya tuh kecil lah segini. Gua mau nyoba dada karena dada itu paling montok. Itu paha atas nih. Tuh, dia aja sampai tahu ini paha atas guys. Gue nggak ngerti. Dia ini udah saving duluan sebelum gue gitu. Kalau gue makan dulu, dirasakan, direview, baru di saving. Kalau dia enggak udah saving duluan, nge-reviewnya mah belakangan. Tapi dia lebih ke nyicipin sih. Ini ya. Itu paha atas nih. Tuh tahu loh paha atas. Ini kali ya. Hehe, ini gede guys. Oh, ini. Nih kalau gue cocoknya makannya segini-gini, jangan kecil, nanggung. Gila nggak? Gede nih. Oh. Ini gue cobain guys. Tapi gue nyobainnya tanpa saus neraka lagi ya. Buat gue ini ke sausnya neraka. Jadi gini, kenapa gue bisa bilang neraka? Karena ini pas gue colek rasanya manis. Begitu gue cocol pakai ayam, pedas. Gue nggak ngerti bisa begitu ya. Ini gue mau nyobain. Cuma kagak ada piringnya. Gue cobain guys. Masih ada bulunya sih? Oh enggak. Kirain bulu guys, padahal tepung. Maaf. Oh, ini kulitnya guys. Ini yang OR atau yang original atau yang crispy. Nah, dia ada 2 tipe guys kalau KFC. Kok rasa tepung ya? Kan emang tepung lo makan. Sorry guys, gue makan tepungnya, bukan makan ayamnya. Maaf. Gue memang suka begitu guys. Montok guys. Montok tuh. Wow. Segini tuh kulit sama tepung. Dan ini dagingnya. Ini dada guys, ini dada nih. Tuh, dada. Kalau dada yang lain enak, kalau ini nggak tahu dadanya enak nggak. Ya paham aja dia. Gue nyoba ayamnya guys. Nih asli. Nih gue nyoba dada ayam. Ini tebel nih. Jadi kalau ayam KFC itu teksturnya ada rasa gurihnya, ada rasa rempahnya. Cuma gue nggak tahu rempahnya apa. Itu rahasia dapurnya mereka. Dalamnya itu dagingnya itu sampai kering. Ini dagingnya sampai kering. Enak guys. Tapi emang justru itu dari daging dada itu seperti itulah. Daging dada. Ini gue coba bagian ayam tapi ada tepungnya. Pantesan ya orang kalau lagi makan KFC, kalian isengin aja, ambil kulit sama tepungnya. Kalau nggak kalian dimarahin, paling berantem. Karena itu daerah terenak guys ternyata. Dagingnya malah orang nggak doyan, ditinggalin. Yang dimakan malah tepung sama kulit. Dasar orang Indonesia makannya gitu ya. Padahal dagingnya enak nih guys.
Lu jangan ngeliatin gua dong. Oh, iya. Lu juga ngambil. Lu dari tadi ngeliatin gua, nanti lu ngiler. Mendingan lu ngambil makan. Nih pakai sambal neraka. iya. Pakai saus neraka ini, guys. Nah, Biar dia aja yang makan. Ya. kalau kali ini kan dia ngambilnya dada. Kalau gue lebih suka pahanya. Nah. Paha cuy. Itu paha. Tapi kotak. Gua bingung paha tapi kotak. Tadi gua makan paha tapi lonjong. Itu apa bedanya? Seksi ayamnya beda-beda mungkin. Oh, Pas dia potong. ayamnya beda. Kalian mau membuktikan nggak kalau gue ambil kulitnya dia marah? Tapi gue takut dia gaplok gue gitu kan. Biasanya sih gitu. Nggak, walaupun dia udah sahabat deket banget, walaupun kulit ayam dan tepungnya KFC diambil pasti marah. Dijamin. Coba kalian. Kalian boleh coba guys. Kalau penasaran beneran. Lagi di ini teman melem, coba sikat ya. Coba sikat. Mau itu pacar kalian, mau itu orang tua kalian sekalipun, kalau suka pasti kalian langsung digampar. Gokil ya. Itu the power of chicken. Pantesan ya kalau lu main apa itu? Apa itu main tembak-tembakan tuh? Kalau juara malah dapat chicken ya, chicken dinner. Wah, ini gue lagi chicken dinner nih sama dia nih. Bedanya gue nggak perlu fighting sama dia. Iya, ngunyah aja terus. Itu dia. Kalian boleh loh guys, mau ngajak gue makan, mau challenge gue makan, tapi harus sama kalian yang challenge gue ya. Kecuali dia lagi berhalangan hadir. Atau lagi berhalangan. Gue juga punya kulit guys, segede gini. Ini kalau diambil sama dia sebelah gue, pasti gue marah. Berat nih video beres langsung. Dia langsung gue delkon dari pertemanan selama ini. Delkon masih zaman BlackBerry kan ya, delkon. Mari kita coba kulit dan ini kulitnya aja disobeknya itu kayak ini. Kayak apa ya? Kayak kita tuh nyobek kertas. Tuh. Oh, kayak nyobek kertas, guys. KFC itu emang terkenal dengan ayam crispy-nya. Mau kita fresh dari wajannya, habis digoreng langsung apa namanya itu? Dipotek. Dipotek bahasa apa lagi? Pokoknya dipotek. Nah, itu crispy-nya terasa. Ini kira-kira dari dibeli sampai sekarang itu udah hampir 1,5 jam. Ini masih crispy, guys. Kenapa bisa crispy? Itu rahasia dapurnya dari KFC. Kita kalau bikin ayam KFC belum tentu se-crispy ini, guys. Betul nggak sih? Yoi, jadi dia tuh ada, kalau dia bilang tuh ada 11 rempah bumbu pilihan. Itulah yang menyebabkan bahwa kulitnya itu akan menggugah selera Anda. Nah, ini namanya di-saving dulu baru dirasain. Balik kan sama gue dirasain dulu baru di-saving. Kita nih membahas makanan atau membahas komputer? Di-saving ya? Di-saving. Akhirnya guys, gue overload juga, kenyang karena ditantang dia makan ini dan makan ini. Karena gue masih agak ada rasa pedesnya nih. Ini gue masih agak kepedesan. Dia ketawa-ketawa aja, seneng aja dia emang kalau gue kepedesan. Di sini ada yang terakhir guys, dicuci mulutnya pakai sabun. Salah, puding. Puding rasa coklat. Nah, tapi ini gue bilang ini puding, tapi kagak ada flanya guys. Gue bingung nih. Ini tahu sohib gue yang ketinggalan flanya atau emang nggak ada flanya? Coba jelaskan. Nah, jadi tadi gue beli sama si Tono nih ya, yang jaga Tono namanya. Itu dia lupa ngasih pudingnya. Salah, ngasih flanya. Dia bilang, "Pak, kali ini pudingnya nggak pakai fly ya, edisi lebaran." Itu. Jadi ada edisinya ini. Oh, edisi lebaran. Bener guys, bener.
edisi lebaran karena di sini ada gambar masjidnya, guys. Bener-bener. Gak salah juga sih dia. Cuma kok lu bisa sampai tahu bahwa itu namanya Tono ya? Gue mau nanya tuh. Ada nemteknya. Oh, ada nemteknya namanya Tono. Itu guys di luar sedang suasana takbiran, guys. Jadi kita makan KFC yang besar ini sambil menyambut hari yang Fitri juga. Iya guys, itu sampai serasa Hiroshima dan Nagasaki. Perang dunia kedua dong. Iya. Wow. Black Label. Bau coklatnya ini ya, kayak bukan susu ini. Itu kayak bubuk coklat. Kalau lu tahu bubuk coklat yang mereknya Cocoa. Nah, ini mirip nih. Iya. Cuma gue nggak tahu rasanya. Nah, dia kurang peka. Sengaja gue pelan-pelanin aja. Colekan pertama. Lembut guys. Gue senang nih kalau dia mulai mikir makannya. Dia teksturnya lembut. Awalnya manis, di akhir pahit. Kayak cerita cinta aja ya. Iya. Awalnya manis, belakangnya pahit. Kayak lu banget ya. Iya. Tapi ya. Ini kalau ada flaknya, kebiasaan gue ya kalau lagi ngunyah, gue mau jelasin. Harusnya tuh ini pakai flak lebih cocok guys. Mungkin saran ya buat KFC ke depannya. Wih gila, siapa gua nyaranin KFC. Itu enaknya pudingnya ini pakai flan. Entah gimana packagingnya, pokoknya harus ada flannya. Biar cocok gitu loh. Antara coklat yang ada pahit-pahitnya sama flan yang manis ya. Sama flan yang manis. Biasanya kita kalau ketemu cateringan di undangan itu kan flannya banyak banget ya. Oh nih coba nih, pantes kenapa nggak ada flannya, soalnya dessertnya pakai Z. Iya guys, bener, dia peka aja lagi ya. Dessert bukan dessert, dessert. Pakai Z. Bener tahu aja dia. Pantesan nggak ada flannya dan pahit ya. Iya. Nggak pahit guys, bohong. Ini manis, tapi aftertaste-nya agak rasa coklat asli ya. Ada rasa pahitnya coklat. Cuma kalau kita kasih flan itu enak. Ini enak guys. Tapi berhubung dingin di luar, panas di dalam. Ngerti gak sih lo? Dingin di luar, panas di dalam. Oh, ini. Ketika gue pegang dingin. Ketika gue ambil pudingnya nggak dingin. Jadi ini balik lagi ke nggak di kulkas. Kalau mau dingin, tar aja es buah. KFC nggak punya es buah ya? Ada nih sekarang. Di depannya tapi jualan. Aduh. Guys. Ini enak. Habis. Kalau ini habis. Cukuplah buat menyempurnakan makanan yang sudah masuk ke gua jadi 100% kenyang. Cocok. Jadi bagaimana nih? Untuk review kali ini menurut gue sangat super kenyang, super lezat, super surprise, super dikerjain juga gue sama dia, ternyata ada yang pedes dan pokoknya super sekali buat temen gue. Top banget. Oke, mungkin untuk challenge kali ini lidah gua masih kepleset-pleset asik. Karena efek kenyang, mungkin efek
enak, mungkin efek kejebak juga gitu guys. Jadi campur-campur Jadi gitu ya. campur-campur lidah gua kepleset gitu sampai, tapi nggak mati rasa guys. Nah, Ini masih aman. Makanan ini semuanya halal, semuanya enak, semuanya super pokoknya. Terima kasih banyak buat sohib gua. sama-sama. Terima kasih juga buat KFC yang menunya sangat berkembang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Pokoknya semuanya the best. Tutam. Oke guys, buat kalian yang suka dengan video ini, kalian subscribe, like, komen, dan share ya guys. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng kalian. Dan see you again. Bye.